Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara Praktikum ke-7 Ekologi Umum tentang ekosistem pesisir pantai, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Sebelumnya, perkenalkan saya Nok Ayuni dengan nomor absen 12 dengan NIM 20081060669 dari kelas Biologi C, semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syenurjati Cirebon. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengetahui faktor fisik, analisis flora dan fauna, serta pola interaksi mengenai ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang menurut sumber referensi dari jurnal yang dipakai pada ekosistem padang lamun, yaitu berjudul Ekosistem Padang Lamun, Manfaat, Fungsi, dan Rehabilitasi. Yang ditemukan pada jurnal tersebut yaitu adanya ciri-ciri ekosistem padang lamun. Yang pertama, ekosistemnya kompleks dan mempunyai fungsi serta manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Kemudian, terdiri dari banyak tumbuhan lamun. Lalu, lamun termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Kemudian, penyebaran biji yang dilakukan oleh lamun terjadi di dasar laut. Lalu, adanya distribusi lamun yang sangat luas. Kemudian, lamun memiliki akar rimpang yang kuat. Lalu terdapat di laut dengan iklim sedang dan tropis. Kemudian, lamun juga terdapat di pesisir pantai, batas pantai dan laut yang berpasir atau berlumpur. Kemudian, lamun hidup pada kedalaman 30 meter, lalu dapat hidup di air dengan kadar garam yang tinggi. Adapun fauna yang ditemukan pada ekosistem padang lamun menurut jurnal referensi yaitu adanya kura-kura, kemudian adanya teripang, adanya ikan kakatua, adanya dugong, adanya kuda laut. Adapun flora yang ditemukan yaitu adanya laminaria, kemudian terdapat tumbuhan-tumbuhan lamun seperti Caulerpa, Taxifolia, lalu Zestera, Marina, dan Enhalus acoroides. Setelahnya, ada contoh pola interaksi yang terdapat pada jurnal referensi yaitu adanya pola interaksi simbiosis mutualisme antara ikan dugong dan tumbuhan lamun. Kemudian adanya simbiosis mutualisme juga pada kuda laut dan tumbuhan lamun. Lalu adanya simbiosis komensalisme antara ikan teripang dan tumbuhan lamun, dan adanya predasi antara ikan besar yang memakan ikan kecil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ekosistem terumbu karang. Sumber referensi jurnal yang kita ambil yaitu berjudul Potensi Ekosistem Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata di Pulau Sintok, Taman Nasional Karimun Jawa. Pada jurnal ini terdapat ciri-ciri ekosistem terumbu karang. Di antaranya yaitu terumbu karang merupakan salah satu ekosistem di bumi yang paling produktif dan kaya hayati serta memiliki banyak fungsi ekologis, antara lain sebagai habitat, sebagai tempat mencari makan, tempat pemijahan, dan sebagai tempat pemikat organisme laut untuk meningkatkan efisiensi penangkapan dan menjaga keseimbangan siklus rantai makanan. Kemudian, ekosistem terumbu karang ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidup, terutama perubahan suhu, salinitas, sedimentasi, kemudian eutrofikasi, dan memerlukan kualitas perairan yang alami. Fauna yang ditemukan pada referensi jurnal tersebut diantaranya ada ikan anemon, ada bintang laut, kemudian ada penyu, ada ikan hias, lalu ada ular laut, ada sotong. Sedangkan flora yang ditemukan pada jurnal referensi tersebut yaitu diantaranya terdapat alga, terdapat lumut, dan terdapat pepohonan
pada lingkungan sekitar terumbu karang. Pola interaksi yang dapat teramati pada referensi jurnal tersebut diantaranya yaitu pola interaksi berupa simbiosis mutualisme antara ikan badut dan terumbu karang. Kemudian adanya pola interaksi berupa predasi antara ikan-ikan besar yang memakan ikan-ikan kecil. Kemudian adanya pola interaksi berupa predasi antara bintang laut dan polip-polip terumbu karang atau polip-polip karang, di mana bintang laut tersebut sebagai predator yang memakan polip-polip karang dengan cara menghisapnya. Mungkin cukup sekian video praktikum pada kali ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.